Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi di Lagi sini di di ngopi bareng sama Andi Astri. Oh iya, ini kopinya lupa. Aduh. Oh, pahit. Ya. Iya, Hari ini kita mau ngomongin apa, Pak? ya dopamin. Ya, oke, saudara-saudara. Ya, sebelum kita bicara tentang dopamin sampai dalam-dalamnya, kita harus mesti tahu dulu dong apa sih yang dimaksud dengan dopamin, Pak? Ya, dopamin itu neurotransmitter otak, Bu. Mhm. Jadi apa ya? Sel-sel saraf di otak itu berkomunikasi dengan neurotransmitter, salah satunya dopamin gitu. Jadi fungsinya berbeda-beda, ada serotonin, ada dopamin, ada asetilkolin, ada norepinefrin gitu, banyak kayak. Cuman yang menarik ini adalah dopamin karena Oke. salah satunya bisa bikin kecanduan. Oke. Kalau boleh saya ngomong, dopamin itu hormon kecanduan gitu. Bukan hormon, Oh, bukan hormon. Neurotransmitter Beda. kecanduan. Kalau hormon mah ke seluruh tubuh, Bu. Mm, Kalau neurotransmitter mah di otak Di aja. otak aja. Jadi dopamin adanya di otak aja. Di otak aja. Oke, gunanya apa sih, Pak? Ya mood, Bu, motivasi gitu. Terus kreativitas banyak gitu. Emang penting, cuman Penting ya. kalau kita terlalu salah memicunya bisa jadi kecanduan, bisa jadi schizofren juga, bisa jadi bipolar juga gitu. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang ke situ, dopamin tadi kan neurotransmitter gitu. Nah, yang menyebabkan dopamin itu muncul dalam tubuh atau Ya, dalam otak kita itu apa? reward, Bu. Jadi dopamin itu reward gitu. Jadi maksudnya ketika kita gini, manusia itu kan hidup diciptakan untuk survive. Mhm. Jadi ketika melakukan sesuatu yang dinilai oleh otak itu merupakan survival atau supaya spesies manusia itu nggak punah. Contohnya apa, Bu? Makan, seks. Nah itu kalau habis makan seneng nggak? Seneng. Nah itu dopamin keluar. Oke. Seks seneng. Ketika kita sukses seneng juga gitu kan. Nah itu reward dari dari otak ke kita gitu. Jadi feeling good chemical gitu, Bu. Oke. Jadi karena ada reward tadi, dopamin itu keluar. Terus yang kalau dari segi makanan nih, ada pengaruhnya nggak? Misalnya kalau Ada, kita Bu. makan sesuatu bikin dopamin ini naik atau kita turun. Salah satunya yang manis-manis, Bu. Dopamin senang yang mana? Sama yang Ya, manis-manis. dopamin itu keluar banyak ketika kita makan yang manis. Makanya Bukan makanan yang enak. ya terutama ya manis kan termasuk enak ya. Nah, tapi kan yang enak belum tentu bikin kita nagih terus-terusan ya. Terutama yang manis itu kayak gula gitu, Bu. Kenapa orang ada yang kecanduan gula? Nah, jadi kan si otak ketika dopamin keluar itu nandain kalau ketemu ini lagi keluarin. Nah, ketika berlebihan di situ muncul kecanduan. Makanya termasuk itu juga rokok. Oh, jadi orang merokok itu sebenarnya karena memang ketika orang merokok dopaminnya keluar gitu ya? Iya, karena nikotin itu menyerupai asetilkolin. Asetilkolin itu untuk memori jangka panjang ya. Jadi dia untuk belajar itu kan butuh dopamin juga, Bu. Jadi ketika nikotin nempel di reseptornya, dia memicu dopamin juga, Bu. Jadi semakin orang merokok dopaminnya semakin banyak keluar, makanya orang susah buat berhenti merokok. Iya. Oke, sama dengan kasusnya dengan gula. Benar. Dan dopamin itu bikin kita kreatif. Tanya yang ngerokok. Kalau nggak ngerokok kreatif nggak? Saya harus nanya sama editor saya. Jadi dia kalau ketika dia mengedit tuh harus butuh rokok karena memang itu emang itu chemical tubuh gitu ya. Iya, dibikin kreatif dia. Oh, jadi justru kalau nggak ngerokok dia nggak kreatif gitu. Iya, tanya aja. Ya. Benar. Iya, itu gitu. makanya dopamin itu salah satu fungsinya untuk kreativitas. Oke. Dan gini, jadi sebenarnya mah ya orang sekarang itu
kebalik gitu ya antara dopamin dan serotonin. Serotonin itu apa? Serotonin hormon kebahagiaan ya. Iya, hormon kebahagiaan. Hormon. Ya bisa hormon, bisa neurotransmitter Neurotransmitter, karena oke. kan dia beredar juga di seluruh tubuh gitu selain di otak ya. Jadi kalau dopamin itu bisa dipakai rokok, pakai obat. Kalau serotonin nggak bisa, Bu. Kenapa? Ya karena happiness itu nggak bisa di achieve sama hal-hal yang kayak gitu kayak obat gitu. Jadi kalau dia ngobat, kalau dia piknik, kalau dia apa gitu ya, itu Dia bukan makan bahagia. enak gitu. Bukan bahagia itu, Itu yang keluar pleasure. Jadi kalau pleasure itu Seneng. berarti yang Seneng. keluar itu adalah dopamin. Iya. Kalau happiness itu Iya, serotonin. serotonin. Oke. Apa sih perbedaan dari pleasure sama happiness? Jadi gini Bu, balik ini dulu ya. Kita itu ada dua tempat gitu ya, yang kita pegang ada di depan kita, itu namanya intrapersonal space. Jadi yang kita punya, mobil yang kita punya, motor yang kita punya, istri yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, uang yang kita punya. Nah, ketika kita mensyukuri, terus kita ya mensyukuri ya, yang akan muncul adalah kebahagiaan, serotonin gitu ya, That is happiness. Tapi ada lagi tempat yang belum kita bisa jangkau, tapi biasanya ada angan-angan gitu ya, Cita-cita gitu. jadi yang bikin angan-angannya itu dopamin Bu gitu. Oh saya pingin kalau punya mobil ini kayaknya lebih seneng, lebih dihargain. Kalau saya kuliah S2 misalkan ya, saya akan lebih dihargain atau saya akan gimana gitu kan. Itu kan kita belum angan-angan aja, belum tentu seperti itu. Nah itu seperti akan menimbulkan kebahagiaan, tapi belum tentu kan. Makanya orang kan banyak yang akhirnya untuk beli mobil nyicil gitu. Pas udah punya mobil bahagia nggak kira-kira? Ya mungkin ada yang enggak, ada yang happy, ada yang enggak. Kebanyakan juga enggak, karena kan Mikiran cicilan gitu kan. Jadi dopamin itu lebih ke ngawang-ngawang gitu loh, yang bikin kita itu ya bikin kita nggak bisa bersyukur juga gitu. Jadi tapi sebenarnya kita butuh kan dopamin? butuh, cuman kalau disalahgunakan ya kayak gitu, atau kita salah menggunakannya, atau kita nggak tahu terus memicunya gitu ya, kayak seperti tadi ya, nyicil mobil gitu kan. Orang kira-kira kalau orangnya bersyukur gitu ya, terus dia kan dopamin itu ada desire, sirkuitnya itu ada kontrol. Nah desire itu tadi, saya pingin beli mobil, even dia udah punya mobil cuma pengen ganti misalnya kayak nah kalau dia kontrolnya nggak bagus, rusak, dia lihat pertama kali mobil yang ada di showroom dia langsung beli. Tapi ketika kontrolnya bagus, dia akan riset dulu, ngitung-ngitung dulu apakah worth it, apakah perlu saya itu. Nah itu, jadi kalau kontrolnya bagus ya si dopamin nggak bisa nyelakain kita. Banyakannya orang itu bablas, nggak ke kontrol. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Beli jamur. Wah bener loh. Oh mungkin jadi yang koleksi-koleksi itu tuh juga karena dopamin ya? Dopamin. Karena setelah beli itu ternyata ya disimpan sudah, aja gitu. Disimpan aja, dipakai juga jarang kan. Iyalah 30. Jangan ke saya atuh. Iya kan? Oke. Nah tadi berbicara menarik ya, kita tuh harus mengendalikan dopamin kita gitu ya. Iya. Nah how? Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan bersyukur dopamin Bu, kita? bersyukur dengan apa yang kita punya, pelihara, awas gitu ya, jangan sampai kita pengen pencitraan atau membeli sesuatu yang kita nggak mampu beli dengan cash gitu kan. Jadinya kan kalau kita pengen pencitraan, pengen dipuji orang, pengen
intinya mah nggak bersyukur dengan apa yang kita punya, akhirnya dopamin yang desire-nya Mm-mm. kuat, Mm-mm. kontrolnya jadi hilang. Hmm. Dopamin kontrol hilang tuh bisa karena obat juga, Obat? rokok juga. Coba yang ngerokok, dia tahu nggak rokok itu jelek buat Berbahaya kesehatan? gitu Tahu, ya? tapi bisa ngerem nggak? Enggak ya. Ya, karena Kebanyakan. kontrolnya udah hilang. Udah kalau dia craving, Mhm. ya udah desire-nya doang. Jadi Saat ngerokok. makan gula dong. Nah iya, Tahu gula itu tidak baik, tapi Nah, karena walaupun dia sudah kena penyakit yang memang disebabkan Nah, iya, oleh makanya- sugar itu, makanya orang diabetes kenapa nggak bisa stop. stop makan gula, makan gila-gilaan gitu ya. Orang Biasanya sudah diabetes makannya teh manis gitu ya. Kalau buat kita mah nggak masuk akal gitu. Lo orang tahu nggak sih itu tuh yang bikin dia sakit gitu ya? lebih- Tapi kenapa masih Masih. dimakan? Karena Itu dopamin kontrolnya. tadi ya. Atau orang yang nge-crack gitu, ngeganja atau apa sih, ngobat gitu ya. Ah, Ya dia punya ngedrugs duit gitu buat ya. buat bayar kontrakan misalkan ya. Terus kalau orang waras mah ya Biar bayar kontrakan lah. kontrakan. Tapi karena dia kecanduan tadi, dopamin tadi, ya udah beli obat untuk spike Oh. dopamin gitu. Padahal ketika dia sudah minum itu atau ketika dia sudah konsumsi yang tadi nggak juga berpengaruh, malah tambah itu Iya. itu bisa bertambah nggak sih dosisnya Bisa. misalnya? Bisa, karena kan seperti insulin gitu. Jadi si reseptornya bisa resisten terhadap dopamin. Jadi ketika kita teler atau high gitu ya, Mhm. ya lain kali dengan dosis segitu nggak bisa se-high yang Oke. ditambah Yang biasanya makan donat satu karena enak, jadi makanya Iya, 2, 3, cuman kan 4 gitu ya. Kalau manis sih lebih gampang ditanggulangi ya, Oke, dengan protein ya. protein dan keton gitu ya. Oke. Tapi kalau yang berhubungan dengan Dan desire obat. kayak gitu, obat kayak gitu Nggak memang bisa. perlu Bukan susah sih. agak sulit ya. Alkohol, rokok, Oke, kokain gitu ya. oke. Ada makanan yang bikin dopamin ras nggak? Ya itu yang tadi gula sih sebenarnya mah yang Oke, dari makanan mah mana? karena reward gitu. Oh iya iya. Makanya ada craving kan, Heeh. craving sugar gitu itu ya karena Oke. itu dopamin, ngerti kan? Oke, ngerti. Nah, Nah, sekarang gini, dopamin itu kalau kita pergunakan dengan baik ya itu bagus, akan bagus jadi untuk kreativitas, learning. learning segala macam mengingat. Hmm. Tapi kalau digunakan dengan buruk ya Nah. nggak bagus gitu ya. Nah, gimana sih supaya tubuh kita itu tahu atau kita itu tahu, aduh ini because of dopamine rush, selain kita bersyukur tadi, karena kan memang agak sulit ya, misalnya buat yang let's say contoh lah yang merokok gitu kan, dia tahu rokok itu jelek tapi kan Nah, itu sulit. mah Nah, tolong ke profesional ya. Cuman gini, dopamin juga kan bisa digunakan untuk hal yang baik ya. Contohnya yang orang yang nggak mau olahraga teh kenapa sih sebenarnya? Orang yang nggak mau hidup sehat teh kenapa sih sebenarnya? hmm, Nggak ada semangat atau kemauan kan? mm. Nah itu belum ada dopamin di otaknya Nah, kan. munculinnya gimana tuh? Dopamin itu keluar ketika kita salah satunya udah merasa di jalur yang tepat. Dopamin itu keluar kalau kita sudah merasa ada di jalur yang tepat. Nah, diet misalkan, turun berat badan, keluar dopamin. Karena ada yang muji ya. Iya, dianya sendiri Dan nggak ada yang ngerasa muji. sehat. Ini kok timbangan saya turun, berarti saya ada di jalur yang benar. Lanjut, lebih semangat gitu. Oke. Terus dibantu dengan pasangan. Mm-mm. Kamu nampak lebih kurus, dopamin lagi keluar. Hmm. Wah, makin semangat lagi. Belum orang-orang sekitar, Hmm. gitu. Belum kesehatan kita makin bagus Bener. gitu ya. Ya dulu kamu kan gitu, nggak mau Iya. nge-gym kenapa? Berat pak, sakit. Berat, terus ya kan sekarang juga sama sakit sebenarnya, itu faktor dopaminnya kamu kurang gitu. Oke. Jadi kalau kita ngangkat barbel itu, Hmm. kita udah di pikiran aduh berat nih, berarti dopamin kita kurang. Hmm. Yang menggerakkan otot saraf-sarafnya itu bahan bakarnya ya dopamin. Kalau dopaminnya cukup, keangkat tuh barbel. Jadi sebenarnya yang mengendalikan dopamin itu dari diri kita Diri sendiri ya. kita sendiri. Cuman kalau udah eksesif, Mm-mm.
kita nggak bisa gitu. Maksudnya ekses itu Ya craving gitu, pingin lagi gitu bisa. Ya kalau kita nggak memicunya secara berlebihan it's okay. Memicu berlebihan kan kayak jadi obat, sugar gitu kan. Sugar itu kalau saya baca 8 kali lebih mencandu daripada kokain gitu kan. Ya terus kan tadi ya yang barbel itu, kenapa di gym itu musik gitu ya yang bikin ya semangat, kaca ya kaca ya. gitu kan. Ya itu kan supaya memicu dopamin, karena yang memicu dopamin itu salah satunya musik gitu. Tapi musik itu bisa menurunkan semangat juga ketika kita nggak suka gitu ya. Iya betul. Tiba-tiba Makanya kenapa sih orang-orang nge-gym tuh jadi kadang suka kempot. bikin ada yang orang suka lah gitu. Net. Maksudnya ada apa namanya? Ada orang-orang di gym itu udah pasang ini sendiri. Iya, headset sendiri, dunia sendiri, musik sendiri, karena dia emang itu power ya, micu gitu. Terus kan ketawa, humor memunculkan dopamin. Main Piknik gitu. Ya. Oke. Kenapa anak-anak tuh bisa belajar banyak, dia cepat belajarnya karena dia main Gitu ya. main itu memicu dopamin itu bikin norepinefrin itu salah satu apa sih, neurotransmitter otak juga yang kita bikin fokus gitu. Dan kalau dopaminnya kurang, kita fokusnya nggak bakal bisa lama, Bu. Oh gitu. Jadi kenapa sih lebih enak tuh justru kalau dosen atau guru gitu Nah, itu itu. yang happy, yang yang humoris gitu ya, bukan yang straight, yang killers suasana gitu ya. bukan suasana kampung kuta kan. Iya. Oke, itu justru tidak menimbulkan dopamin gitu ya. Jadi Iya, lebih baik memang fresh. ada belajar itu sambil bermain tuh betul Iya, ya. seperti anak-anak. Oke. Kenapa anak-anak belajarnya gitu. Oke. Jadi ketika ada yang nyeletuk di kelas itu bagus. Gitu kan, dopamin keluar lagi. Terus dopamin itu keluar ketika misalkan ada gebetan gitu ya. Gebetan nih lagi apa gitu ya. Kitanya jadi supaya semangat ngerjain apa-apa yang tadinya ngangkat berat juga jadi nggak, jadi ringan gitu kan. Kan? Gitu. Benar kan? Iya, itu. Dopamin juga bisa dibikin buat cowok lagi. Bisa. Oke. Itu dopamin. Ngerti? Jadi memang dopamin itu yang mengendalikan diri kita sendiri gitu ya. Cuman ya kalau berlebihan nggak bagus juga gitu bisa ya. Bisa bipolar, bisa schizophren. Kelebihan dopamin itu bisa schizophren, bisa menyebabkan penyakit itu. Iya, kekurangan juga bisa jadi penyakit tuh. Parkinson, depresi. Jadi mesti balance ya. Balance. Apa-apa juga neurotransmitter itu balance. Serotonin kurang ya unhappy, depresi. Kamu pernah bilang ada berapa teman kita yang pergi maksudnya ya dia lebih sudah berkeluarga tapi dia lebih menikmati bersama teman-temannya dibanding sama keluarganya. Terus di media sosial kita lihat dia kemana aja setiap minggu gitu ya bersama teman-temannya gitu. Ya itu bukan itu happiness. That's not happiness. Itu yang keluar bukan serotonin nih, itu dopamin. Saya yakin gini, pulang dia cuman capek aja. Di tempat itu juga seperti happy, tapi di sananya saya yakin ya, mudah-mudahan sih happy ya. Karena dia mungkin lebih happy pas planning. Iya, saya mau piknik ke sana. Oke. Nah, itu dopamin masih keluar itu. Tapi ketika dia di sana nggak ketemu tujuannya gitu ketika ya. Dia nggak, kan tadi dopamin gitu. kan bikin angan-angan tuh seperti apa bayangan mah piknik teh koski pas datang nggak seperti yang diinginkan, kecewa nggak? Iya. Apa bahagia? Bete. Pas pulang capek. Sakit. Jadi bahagia itu bukan karena kurang piknik yang kurang bersyukur, kurang gitulah. Banyak kayaknya. Oke. Jadi dopamin itu sebenarnya yang mendekat diri kita sendiri, terus juga itu tuh sebenarnya bisa dipicu ya, maksudnya
bisa apa namanya kita bikin gitu. bisa. Oke, dengan tadi ya lebih banyak bersyukur sebenarnya ya Iya, dengan kalau apa yang kita happy mah. punya. Heeh. Kalau happy mah, kalau pleasure mah ya. Ya, kalau happy itu banyak yang neurotransmitternya, ada endokannabinoid, ada vasopressin, ada serotonin gitu. Ini tuh vasopressin apa tuh yang dulu tuh yang pas orgasme tuh. Nah, itu keluar. Oh, Happy kan? Happy kalau pas gitu. jabat. Oke, makanya anak-anak mungkin lebih senang sama kita karena mungkin Happy. happy gitu ya kita buat gitu. Even kita kadang-kadang galak sama mereka. Iya, dalam. Oh, Gitu, Bu. ada gambar yang mau dimunculin? Oke, ini pathway-nya ya. Coba tolong admin. Mana tadi? Yang dulu deh. Nah, ini pathway-nya. Jadi ada yang namanya dopamine pathway, ada yang namanya control pathway. Dan kalau gula itu mesolimbic dopaminergic gitu. Apa itu? Ya memicu dopamin, spike, terus seneng. Iya ya, kadang-kadang orang yang sudah makan banyak tuh happy gitu ya. Kayak Happy. kayak kayak cucu aku tuh kayak kalau habis minum susu dia happy gitu karena Iya. banyak gulanya ya. Iya, tapi habis itu nggak lama lah. Happy-nya nggak lama Nah. ya. Bete lagi gitu dia. Oke, Iya, ini dopamin PS serotonin ya. The byproduct of short-term pleasure. Jadi jangka pendek seperti tadi keke ya. Mm-mm. Kalau serotonin itu long term. Kalau dopamin itu cuma 5 reseptornya di otak ya. Kalau serotonin ada 14 Di otak. di otak. Hmm. Kalau dopamin bikin kecanduan ya. Kalau serotonin enggak. Kalau dopamin bikin kita selalu pingin lebih dan lebih. Nggak pernah bersyukur gitu. Iya, makanya ada kan di acara TV ya, tirai misalkan saya kasih nih uang 2 juta, Mm-mm. mau uang 2 juta atau mau tirai nomor 2, kebanyakannya milih apa coba? Tirai nomor 2. Nah, kenapa coba? Berarti sama dengan judi itu ya, gambling. Oh iya, gambling juga kan. Dopamin yang keluar itu ya. Iya, Oh. gambling, seks gitu, itu kan ada yang kecanduan porno gitu kan. Mm-mm. Ya itu dopamin juga. Jadi ketika judi kan sebenarnya apa ya, dopaminnya keluarnya pas Menang. hayalan itu loh. Oh, kalau gue menang. Kalau gua menang gitu, coba dia kalau menang terus Udah beres ya. nggak bakalan kecanduan saya kira ya, Mm-mm. karena nggak menarik lagi gitu, nggak ada challenge. Karena kan dopamin juga challenge neurotransmitter gitu, jadi maksudnya antisipatif gitu ya. Jadi deg-degan gitu, deg-degan, pas deg-degan itu keluar dopamin gitu. Mesti kocok. Arisan juga mungkin Oh dopamin iya ya. makanya. Tapi arisan kan pasti menang nggak ya? Kalau nggak kabur penelitiannya. Ya milih teman arisannya jangan tukang kabur atuh. Saya mah enggak, kamu kan. Aku ya dulu. Iya, kamu dua kali ikut Ikutan arisan. nggak pernah menang nggak aku. Menang nih. Karena kabur. Kabur. Oke. Jadi itu dopamin yang keluar ya. Judi. Iya. Judi, eh, seks. Kayak agak negatif. Menyenangkan tapi negatif itu kebanyakan Negatif. dopamin yang keluar ya. Iya, Oke. merugikan sendiri, Mm-mm. merugikan orang lain gitu, itu dopamin. Seperti banyak orang yang apa sih, kecanduan nyicil. Oke, itu dopamin. Saya kira gitu ya, kalau teori saya sih ya, karena ketika kita punya mobil, ketika kita punya motor yang tadi ya, Mm-mm. mungkin dia akan berpikir orang itu Lebih respect gitu. lebih respect. Ih, Itu keren, kan, ganti-ganti kan itu kan gitu. dopamin yang keluar. Terus ketika kontrolnya juga udah rusak saya kira ya. Jadi udah gitu ya, ketika ada yang nawarin, si dopaminnya keluar, jadi angan-angan wah dihargain lagi, padahal mah udah tahu biasa aja gitu. Jadi guys, mungkin itu penyebabnya ada yang kecanduan nyicil. Rasional nggak sih orang nyicil gitu? Nggak ngerasa, kalau saya sih ngerasa ya, kalau kita nggak ini gitu ya, nyicil apa nggak menyusahkan diri sendiri gitu ya. Mendingan nabung ya.
Iya. Nabung dulu atau beli sesuai dengan apa yang kita Iya, udah punya cash gitu aja, ya. cash gitu kan. Iya sih. Kalau Lebih bisa kan bisa berapa kali murah, iya. murah gitu kan. Itu Ya, mungkin ketidaksabaran dia pengen nah punya itu sesuatu atau mungkin setelah punya dopamin. sesuatu Mungkin pengen ya dopamin. lagi ya mungkin itu Iya, dopamin ya. Oke, dopamin. oke. Ya, tadi kita udah bicarain masalah dopamin dengan hidup. Kita ngomongin dopamin dengan belajar. Perlu kan belajar itu Belum, perlu dopamin perlu. kan? Kan Oke. tadi membaper apa? Neurotransmitter norepinefrin. Oke. Jadi orang tua itu sebenarnya kalau memang misalnya ada anak nih nilainya ya bagus gitu ya. Oke, dia pokoknya keren Oh bisa bagus iya, gitu atau kita kasih. ketika nilainya jelek pun jangan Kamu jangan mah terus gitu. di push Kamu bisa lebih baik dari ini kok gitu ya. sehingga dia merasa kan Ada merasa reward ya. di jalan yang tepat, Mm-mm. yang tadinya nilainya 5 jadi 7, dopamin keluar dia jadi makin lebih rajin lebih loh. belajar gitu. Iya, Jangan kamu mah gitu doang nggak bisa sedikit gitu ya. pun progres Mm-mm. harus Dihargai. diapresiasi. Itu memicu dopamin, semangat, terus bukannya membaper norepinefrin, dia lebih bisa cepet belajar, dia lebih konsen gitu ya. Ya kebanyakan kan sekarang orang tua kayak gitu, orang tua ketika bagus ya udah cuek aja lah orang segitu doang bapak. Nah, Kadang itu suka yang kayak salah. gitu ya. Nah, Atau walaupun ya, mungkin maksudnya bercanda gitu orang tuanya, tapi kan itu justru tidak baik gitu ya Down, kata-kata iya, itu buat benar. orang buat bikin anak-anak orang atau buat ya yang sedang menempuh ujian atau misalnya ketika orang tuanya justru pas dapat nilai jelek wah marahinnya gila-gilaan gitu ya. Nah, Padahal dia juga iya. nggak ikut serta gimana sih supaya anak itu bagus gitu dalam pelajarannya. malah Biasanya menghakimi gitu ya. bukan mengkoreksi ya, Oke, bukan gitu. memotivasi. Jadi buat orang tua nih yang punya anak-anak atau yang punya orang anak-anak yang masih Hmm. sekolah ya, berapapun gitu, apapun gitu progresnya tetap dimunculkan dengan kata-kata positif dulu supaya positif dopaminnya semua juga. muncul Iya, ya. jadi Oke. anaknya merasa di jalur yang tepat. Oke. Ya ketika jadi dosen juga mungkin memang ada orang yang misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab pada malas jawab karena kadang dosennya tidak memberikan reward. Oh jawabannya Iya. keren atau misalnya kalau salah langsung bilangin salah jadi malu dia kayak gitu kan. Benar. Seharusnya itu udah bagus jawabannya, coba ada lagi yang lain mungkin itu lebih baik Oke, ya. bener gitu. kayak gitu. Oke. Jadi kan Iya. udah tahu ilmunya kayak gitu ya, hati-hati buat orang tua gitu ya, Jangan Jangan. cuma bilang negatif ke anak. terus jangan cuek juga gitu ya ketika mereka sudah dapat bagus tuh Iya. ya kita harus Kalau reward orang perhatian ke anak sendiri sahat ah. udah tahu. Iya. Oke. Iya, Itu untuk belajar ya. untuk Nah, belajar. Oke. Nah, sekarang untuk nge-gym juga. keluarga untuk nge-gym. Untuk nge-gym juga kan Nah, ya memang kita perlu ya, maksudnya ketika angkatan kita tambah atau repetisi iya. kita Kamu nambah, bisa, that's kamu bisa, good kamu ya, bisa. bagus Nah, gitu keluar ya. dopamin. Perlu ya. Oke. Nah, untuk yang baru berpasangan atau misalnya baru berumah tangga segala macam, hargai istri masakan gak enak ya terus bilang enak kok gitu ya. Iya, tapi Itu supaya istrinya istri saya mah rajin emang masak enak gitu. sih. Enggak apa-apa ini mah saya mah maksudnya nggak orang bohong. lain gitu. Jangan bilang Iya. aduh masakan teh mikir wae gitu Oh, ya. itu memasak itu harga diri wanita. Harga diri wanita. Bener? Iyalah, Ya. iyalah dia tuh perlu protes kreativitas loh yang Dua tinggi hal yang banget harus loh. penting dihindari sama Apa? cowok. Bilang istri masakannya nggak enak, sama bilang istri gemrot. Tapi kamu selalu bilang kayak gitu hari-hari ini. Kan bully masa lalu ya. Bener nggak sih? Iya, Iya, iya. Ketika dua pasangan hal. bilang kamu agak gendutan dikit tuh. Mungkin itu salah satu memicu dopamin, Bu. Tapi supaya- tapi Sorry, down. jadi down gitu. Gua perasaan baik-baik aja makanya Nah, malah ya kayak makanya gini. nih yang diet juga ya, Selalu disemangatin. semangatin, pakai teknik yang tepat supaya berada di jalur yang tepat. Jadi buka lagi video yang sebelumnya gitu ya tentang diet, atau bisa ke kita diskusi aja gitu ya. Oke. Nah, saya masih penasaran nih dengan tadi dopamin yang berlebihan itu bisa memicu terlalu kreatif katanya gitu. Iya, Bukannya orang kreatif tuh bang bagus kan? terlalu di mana-mana nggak bagus. Kreatif tapi terlalu banyak dopamin itu ya jadinya berhalusinasi dan delusional gitu, berdelusi gitu.
berhalusinasi teh gini, saya mencium bau setan misalkan ya, padahal nggak ada, atau ada bisikan-bisikan gitu. Nah, banyak kan orang It's gitu. because of dopamine rush. Ya, dopamin eksesif Ah. dopamin. Oh. Nah, Jadi ada kayak misalnya saya dengar bisikan harus bunuh ini dulu. itu orang schizofren kayak gitu, ada bisikan itu terlalu kreatif, dia mikirnya kemana-mana. Terus delusional tuh maksudnya gini, saya nih, otak saya udah ditanamin chip prosesor sama alien. Nah itu bedanya halusinasi ya. Halusinasi mah kan merasakan sensasi atau persepsi yang sebenarnya nggak ada gitu. Kalau waspada itu nimbulin dopamin nggak? Waspada, Kayak let's say misalnya. seneng nggak eh, kalau waspada? enggak sih. Nah, Cuman maksudnya stres nggak? ya. Nah berarti beda neurotransmitternya, lebih ke adrenalin mungkin, atau yang muncul mungkin kortisol kan, fight and fight. Bukan, maksudnya kayak gini. Let's say kamu pergi ke tempat ini, tapi ternyata kamu nggak ada di tempat ini misalnya. Oh. Istri gitu. Jadi Bukan mikirnya tuh dopamin, kemana-mana kalau gitu. dopamin mah feel good. Oh, feel good. Selalu Saya feeling nanya, good kalau gitu. kayak gitu kamu pikiran stres apa seneng? Sebel. Nah beda berarti kan. Oh, oke. Itu bukan dopamin. Cuman Itu halusinasi. Itu kan terlalu kreatif berarti orangnya kan. Terus itu kreatif sampai mikir disambung-sambungin ke sini-sini gitu kan. Oh, jadi ini dari sini ke sini. Oh, ini pasti dia ke sini gini itu gitu mah gimana? biasanya sih wanita kan struktur otaknya emang kayak gitu ya. Kayak gitu gimana? Jadi banyak yang lebih besar limbiknya, kalau nggak salah limbik sistemnya. Jadi emang dia lebih overthinking gitu kalau wanita. Jadi emang Nggak ada hubungannya sama dopamin. mungkin ada, cuman saya nanya, ketika berpikir kayak gitu feels good apa feels bad? Feel Bad. capek sih. Nah, ya stres berarti Bu. Yang keluar mungkin serotonin juga keluar. Oke. Gitu. Jadi kalau mungkin bukan halusinasi, kamu mau nggak sih kayak gitu dibilangin halusinasi, berhalusinasi kemah gitu kan? Itu kan cuma sangkaan aja, ya kan? Oke. Beda ya. Beda. Oke. Yes, Oke. ya. Oke. Jadi kalau dopamin itu mesti rasanya feeling good gitu ya. Even Iya, walaupun itu baru desire gitu ya. bisa ya. Baru desire Atau merasakan kedepannya akan pilih bahagia gitu. Misalkan kita akan ngawang-ngawang, seneng gitu. gitu ya. Ketika misalnya ada restoran baru kayak orang ini enak nih, terus kita datang ke sana sih biasa aja. Nah, Itu dopamin, iya, awalnya dopamin ya. dopamin ya, kalau kita seneng gitu kan, ada karena kan balik lagi tadi penasarannya itu loh, kayak judi. Nah memicu dopamin, lama-lama mau bosen. Yang dopaminnya udah nggak keluar lagi sebanyak yang awal ya. Makanya cinta itu bisa pudar. Oh, cinta juga berhubungan dengan dopamin. Iya, kalau cinta tuh ada dua Bu, ada cinta apa ya, yang apa ya, lupa lagi saya, cuman ada dua. Yang satu mah kayak orang pacaran, yang kedua kayak orang nikah. Orang nikah kadang ada Kalau orang pacaran kan kemana-mana berdua, Serasa pegangan indah tangan, banget gitu ya. indah juga, tapi lama nggak, awet nggak, maksudnya awet. putus nggak, Ya ada kemungkinan. berapa ya 1 tahun lah paling awet lah ya. Ada yang berlama-lama. Tapi jarang, Ya. kan bosen. Tapi ada juga yang seperti nikah, dia bangun, beli rumah dengan usaha bersama, membesarkan anak bersama-sama, tapi nggak kayak mesra, nggak kayak apa, tapi awet Bu. Nah itu cinta yang serotonin mungkin ya. Happiness Iya, happiness sebenarnya yang kayak gitu cinta itu. harusnya. Heeh. Tapi lebih bagus lagi kan justru kalau Iya, berumah tangga dua-duanya. itu seperti pacaran gitu ya. Iya, tapi kan jarang. Berarti kita harus membangun itu kalau orang berumah tangga, betul? Iya. Harus tetap ada dopaminnya ketika Iya. kita kayak pacaran gitu ya. Perlu Harus. our time gitu. Even Nah, kita udah harus punya. kreatif dua-duanya. Hmm. Sesuatu yang baru, memikirkan sesuatu yang baru kan
tadi takutnya bosen. Dopaminnya nggak keluar lagi, jadinya gimana gitu ya. Benar. Oke. So Itu kan. ya, that's good ya dopamin. Jadi sebenarnya memang perlu, tapi kita harus menyikapi dopamin itu nggak maksudnya harus dikendalikan dengan cara yang baik tentu, dan untuk Iya. hal-hal yang baik, betul. Baik, tapi ada orang yang memang dia dopamergenik kayak Buzz Aldrin, Siapa itu? Saya nggak kenal. astronot yang pertama ke bulan. Oh bukan si Neil Ah, temennya. Oh, temennya. Wah, dia itu sangat-sangat fokus pingin ke bulan gitu ya. Jadi emang fokusnya dia pingin menjadi orang pertama ke bulan sama si Neil Armstrong. Terus Dia fokus segala macem gitu ya, karena dopaminnya emang kuat gitu ya, dopamergenik banget. Tapi orang kayak gitu biasanya kalau udah mencapai keinginannya dia nggak merasakan apa-apa. udah weh gitu ya. Ketika dia ditanya bagaimana rasanya di bulan, oh saya sedang memikirkan proyek selanjutnya, nggak jawab. Jadi malah mau terbang lagi kemana dia pas udah ke bulan. Kalau yang baru-baru misalnya, bukan yang lama, ada nggak orang yang dopamin? Banyak mungkin ya, banyak mungkin cuman ya, nggak cuma yang mungkin paling fenomenal gitu. Akhirnya kan dia depresi, dia pencapaian dia tinggi loh ke ke bulan. bulan. Mau ngapain lagi coba? Mm-mm. Depresi, cerai gitu kan. Oh, jadi kalau apa tadi bilangnya dopamin apa? Dopamergenik gitu. Dopamergenik itu justru tidak baik gitu buat Iya, kita ya. bagus sih secara pencapaian bagus, tapi dia nggak menikmati pas udah dapet. Karena bukan serotonin tadi ya. Iya, jadi Oh, mungkin mudah-mudahan saya nggak seperti itu ya, ya janganlah. karena saya kan gitu juga. Kalau pingin sesuatu fokus gitu ya. Tapi Ya. ketika udah dapet ya udah. Ya, gitu. next gitu kan. Ini Memikirkan orangnya proyek udah nyampe ke bulan, Bu. selanjutnya. mau Ya, jangan kemana sampai lagi? depresi jadi ya. Iya, Oh, kan bingung dia. oke. Saya pingin Ada hubungannya ya dopamin dengan depresi itu semua? ada. Hmm. Ketika makanya Sako itu kan nggak dapat dopamin. Gitu. Sako itu. Kalau yang Aduh, kalau yang orang-orang kena drugs gitu, terus dia let's say di rehabilitasi gitu, itu dimainkan Iya. dopaminnya ya? Pakai supaya- obat atau gimana? nggak tahu ya kalau itu, cuman supaya kecanduan dopaminnya mungkin hilang ya, itu mah medis ya, tapi jarang-jarang yang sembuh sih sebenarnya. Alkohol kayak gitu. Tetap asli harus sih, memang orang yang kena itu memang tetap harus jangan didekati Ya, sama harus. orang-orang sekitar Iya, yang memang ada pemicu biasanya. pemicunya, jangan dideketin gitu ya. Dan Atau jangan obat- dideketin sama obat-obatan ya maksudnya. obat-obatan itu pinter, Ya. hormati, kita harus hormati musuh yang harus kita hormati karena dia pinter ya, bikin kecanduan lagi bisa dia. Makanya kan banyak yang udah make balik lagi direhab, pakai lagi. balik lagi, berapa Iya. artis yang kena Iya, yang bolak-balik ya. gitu kan, kenapa Iya, coba? karena- Makanya solusinya jangan nyoba. Iya, teman-teman jangan nyoba drugs ya, yang belum ngerokok jangan coba rokok juga gitu ya. Yang sudah ngerokok Ya berusaha untuk berhenti ya. walaupun nggak kreatif gitu. Bisa kreatif dengan cara lain. Iya tuh, makan permen lebih bahaya Wah, nanti malah dia, soalnya iya. ngeditnya malam-malam lagi dia tuh kan. Bener. Ntar jadi kena Iya. metabolic syndrome lagi. Jadi kan menyembuhkan kebiasaan rokok tuh nggak bisa dengan hipnosis. Ya itu mungkin sebentar aja kali ya. Iya, makanya kata saya bilang, Bu, kalau faktor biologisnya nggak diurus, gitu lagi. Sok aja. Mau gimana juga. Iya, balik lagi malah mungkin kalau disaranin minum ini atau makan makanan Ya, ini nggak mau gitu, dia. dia malah menghindar makanan itu, malah milih rokoknya gitu ya. Iya. Itu yang sudah itunya. Iya, betul. Oke, menarik sekali tentang dopamin. Teman-teman pasti sih belum puas. Saya mengikuti dosennya Pak Andi nih. Semoga tidak puas. Oke, pasti belum puas sih tentang bahasan tentang dopamin. Dopamin. Ya cuman kalau kita karena keterbatasan waktu, mungkin
mungkin sekian gitu ya tentang dopamin. Tapi kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan atau Bapak Ibu mau masih ada pertanyaan tentang dopamin, boleh ditulis di komen atau boleh langsung deh ke orangnya langsung kalau yang udah punya. Boleh. Kalau Atau yang udah punya diet ya, banyak yang gagal itu karena sebenarnya pengaruh dopaminnya ya dopamin. kurang ya. Karena lebih gampang gitu mah daripada nyembuhin kecanduan rokok atau narkoba sebenarnya ya. Gitu ya. Jadi kalau yang mau ngurusin badan berhubungan dopamin boleh Oh, deh. iya. Mau nanya-nanya apa tulis di komen di bawah ya. Dan seperti biasa nanti kalau ada komen yang atau pertanyaan yang menarik atau tentang dopamin ini kita akan kasih giveaway. Kemarin kita dapat setrika soalnya ya. Giveaway-nya setrika kayaknya ya. Bener. Nah itu nanti kalau Next. memang ada yang bagus, insya Allah nanti kita akan berikan Oke. setrika itu buat teman-teman yang mau. Kita ntar di IG gitu ya. Saya sering bikin pertanyaan kan Bu, dijawab aja. Ntar siapa yang jawabannya paling banyak benar, saya lihat gitu ya. Di IG apa di YouTube? Di IG aja. Oh di IG Biar aja. gampang, tinggal IG-nya klik. apa? Ketogenic_nerd. Oke, follow ya ketogenic_nerd atau Asrini CH15. Benar. Di IG-nya Asrini CH15 atau ketogenic_nerd. Boleh juga sih kalau komen di sini ya. Mau apa Nah. gitu? Apa Pak? Tadi yang love itu penasaran aku, apa itu, lupa lagi itu Love apa? yang macam. Kita mau closing nih. Oh ya udah. Nanti kalau yang tentang love sendiri boleh deh. Biasa Kita ya, saya juga manusia gitu ya. minggu pertemuan selanjutnya nanti dibahas. Sebelum ngebahas tentang materi yang lain, nanti kita bahas yang love tadi, nanti cari Oke, dulu ya tentang siap. dopamin. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan sekali lagi atau ada yang belum puas tentang dopamin ini, boleh ditulis pertanyaan di bawah di komen. Insya Allah nanti kita akan jawab. Bukan saya yang jawab, tapi Bapaknya yang jawab. Oke, Siap. udah ketemu atau mau Belum, gimana? ntar aja. Oh, Kita ntar kasih aja. Oke, baik. Terima kasih loh udah nyimak kita di Ngopi AA. Semoga Oke. tetap sehat dan jangan lupa gunain dopaminnya di hal yang bener ya. Iya, Oke, bener. sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ahmad mau ngomong? Sini atuh. Di sini ditungguin sama Ahmad gitu ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Minggu depan atau Boleh. minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya. See you. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa like, komen,